Bab 981, 3:7. Setelah pria berbaju putih pergi, Master Lady mendadak berkata, dia seharusnya takut dengan wanita bergaun polos. Takut dengan wanita bergaun polos. Wita Zhang menoleh ke arah Master Lady, takut. Kalau begitu kenapa dia masih menyerang? Master Lady berkata, seharusnya terpaksa. Menurutku, dia tidak begitu ingin mendapatkan ruang buku ini. Maksudmu, dia ada tujuan lain, ujar Wita Zhang. Master Lady menggelengkan kepala, aku juga tidak tahu. Firasatku berkata, dia tidak begitu ingin mendapatkan ruang buku ini. Kemana mereka berdua? Tanya Wita Zhang dengan suara kecil. Ekspresi wajah Master Lady sangat datar. Dia ingin meminjam tangan orang lain membunuhnya. Lalu tempat yang bisa membunuh dua orang ini di alam semesta 5 dimensi hanya ada dua. Dua tanah terlarang itu, ujar Wita Zhang. Betul. Master Lady menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh ke arah ujung langit dan berkata, sepertinya dia ingin mengandalkan dua tanah terlarang ini menghadapi wanita bergaun polos. Wita Zhang diam sejenak lalu berkata, semenjak Mileye membawa menara penjara alam muncul, alam semesta 5 dimensi langsung berubah total. Master Lady menganggukkan kepalanya. Sekarang alam semesta 5 dimensi benar-benar kacau balau. Manusia dan binatang buas dari zaman lalu mulai bermunculan, sekarang alam semesta 5 dimensi benar-benar sudah ditebak lagi. Master Lady sedikit khawatir. Karena firasatnya berkata, pasti akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Wita Zhang mendadak berkata, sepertinya kamu tidak mengkhawatirkannya. Dia yang disebut tentu saja adalah Mileye. Khawatir? Untuk apa mengkhawatirkannya? Ujar Master Lady. Wita Zhang menoleh ke arah Master Lady, lalu Master Lady bertanya kembali, sepertinya kamu sangat mengkhawatirkannya. Memangnya tidak boleh? Tanya Wita Zhang. Master Lady menggelengkan kepala, tentu saja boleh. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Orang bermuka tebal sepertinya tidak mungkin bisa mati dengan mudah. Kita harus segera mencapai alam reinkarnasi, kalau tidak kedepannya hanya akan menjadi penonton dan tidak bisa membantu apa-apa. Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Wita Zhang memandang ke arah jauh dan diam saja. Tapi, tatapan mata dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lainnya, pria berbaju putih berdiri di langit, tubuh fisiknya mulai pulih kembali. Saat ini, Mario Yuan mendadak muncul di depan pria berbaju putih dan berkata, Tuan, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melenyapkan sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno. Pria berbaju putih membuka kedua matanya, untuk apa melenyapkan sekte abjad kuno dan sekolah tinggi dimensi luas? Apa kamu bisa mendapatkan ruang buku? Apakah ini cara untuk menyelesaikan semua ini? Mario Yuan mengerutkan kening, apakah melepaskan mereka begitu saja? Pria berbaju putih melihat Mario Yuan, sepertinya kamu masih tidak tahu dengan statusmu. Usai berkata, satu sosok hitam muncul di belakang Mario Yuan. Mario Yuan langsung kaget, saat ingin menyerang, dia barulah menyadari dirinya sudah tidak bisa bergerak. Karena kedua lengannya sudah patah. Melihat kondisi ini, Darli Chen selaku ketua sekte tak terkalahkan langsung terdiam. Karena orang yang menyerang sudah hilang, tapi dia tetap tidak menyadari orang itu. Siapa sebenarnya pria berbaju putih ini? Darli Chen sangat penasaran, karena kekuatan pria berbaju putih sangat menakutkan. Dari semua orang yang dia kenal, hanya Nain yang bisa mengalahkannya. Pria berbaju putih memandang ke arah Mario Yuan, waktu itu, aku menyelamatkan klan pemakan roh, kamu seharusnya bersyukur.
Kalau bukan dia yang menyuruh klan pemakan roh segera mundur, mungkin dengan kekuatan Mileye dan duta aliran darah langit sekarang ini sudah bisa membinasakan mereka. Mario Yuan menatap pria berbaju putih sekilas dan berkata, "Maaf, sudah salah berbicara tadi. Jangan tidak terima, juga jangan membenciku. Karena kalian klan pemakan roh tidak memiliki hak ini berbicara denganku, apa kamu mengerti?" Mario Yuan menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Pria berbaju putih memandang ke arah jauh dan berkata, "Kamu sebagai ketua klan seharusnya memiliki pandangan yang jauh. Dalam hal ini, Ketua Darling melakukannya dengan baik. Tuan, kenapa Mileye bisa begitu beruntung di dalam tanah keabadian?" tanya Darli Chen. "Aku juga penasaran. Pantera seharusnya tahu, tapi dia tidak mau memberitahunya padaku. Sekarang, aku masih tidak boleh bermusuhan dengannya. Kalau wanita ini pulih total, akan sangat kuat," ujar pria berbaju putih. "Tuan mengantar Mileye ke salah satu dari dua tanah terlarang lainnya," ujar Darli Chen. "Iya," jawab pria berbaju putih sambil menganggukkan kepalanya. "Tuan ingin meminjam tangan orang membunuhnya. Membiarkan tanah terlarang itu bermusuhan dengan wanita bergaun polos. Tapi, Tuan tidak takut Mileye akan seberuntung seperti waktu itu," ujar Darli Chen. "Aku tidak percaya satu orang bisa beruntung terus-menerus," ujar pria berbaju putih. Darli Chen diam sejenak dan berkata, "Kalau orang lain mungkin tidak akan, tapi Mileye ini. Kalau dia tetap begitu beruntung, aku akan mengakuinya," ujar pria berbaju putih. Setelah itu, dia memejamkan kedua matanya. Pada saat ini, Darli Chen mendadak berkata, "Tuan juga tidak yakin bisa mengalahkan wanita bergaun polos itu." "Wanita bergaun polos?" Pria berbaju putih langsung membuka kedua matanya, lalu menoleh ke bawah dan berkata, "Paling 3-7, aku 3 dia 7. Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Darli Chen dan Mario Yuan langsung berubah. Beberapa saat kemudian, Mileye membuka kedua matanya perlahan-lahan. Setelah itu, dia langsung duduk berdiri dan melihat sekitarnya. Di mana ini? Malam hari, ada sebuah kota yang sangat menakutkan di depannya, sepertinya tidak ada batas dan tak bertepi. Kota tanpa batas. Ekspresi wajah Mileye langsung masam. Pria berbaju putih mengantar dia dan Francisca ke kota tanpa batas. "Francisca." Mileye melihat sekitar, lalu mukanya langsung pucat. Francisca tidak ada di sisinya. "Francisca pergi kemana?" "Senior," panggil Mileye. Orang di lantai 9 berkata, "Di dalam kota." Mileye langsung terbang ke dalam kota. Pada saat ini, orang di lantai ke-9 berkata, "Tempat ini sedikit beda, kamu harus lebih berhati-hati." "Kamu merasakan bahaya?" ujar Mileye. "Tidak merasakan," ucap orang di lantai ke-9. Ekspresi wajah Mileye menjadi masam, "Kamu menipuku lagi." Saat berada di tanah keabadian, orang di lantai ke-9 juga berkata demikian. Akan tetapi, Mileye menyadari dia sedang menyembunyikan kekuatannya sendiri. Orang di lantai 9 diam sejenak dan berkata, "Mileye, rintangan atau bahaya, semua harus kamu hadapi sendiri. Kamu bukan kekurangan rekan, melainkan kekurangan pengalaman. Sekarang kamu sedikit lemah. Gurumu wanita bergaun polos, tapi jangan bilang sama orang lain dia adalah gurumu, itu benar-benar memalukan namanya." Muka Mileye langsung murung. Orang di lantai 9 lanjut berkata, "Lalu, kamu tidak perlu khawatir dengan gadis kecil itu. Karena dia lebih kuat darimu. Kamu sudah mati, dia belum tentu mati. Jadi, kamu khawatirkan saja dirimu sendiri." Mileye jalan ke gerbang masuk dan berkata, "Senior, apakah aku akan beruntung lagi?"
Kalau kamu masih begitu beruntung seperti di tanah keabadian, semua orang membantumu. Aku tidak mau hidup lagi. Jujur saja, kalau terus seperti ini benar-benar tidaklah menarik, ujar orang di lantai 9. Mileye berkata, senior, aku juga merasa tidak menarik. Harus sedikit susah barulah menarik. Orang di lantai 9 langsung mengamuk, diam. Pergi sana. Mileye tertawa lalu masuk ke kota tiada batas. Saat masuk ke dalam kota, Mileye langsung merasakan aura yang menakutkan. Kota ini sangat besar, tapi tidak ada aura kehidupan. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye langsung menggerakkan aturan Tao ruang hampa. Dia menyadari dia tidak bisa menggerakkan aturan Tao ruang hampa di sini. Apa yang terjadi? Mileye tercengang, lalu menggerakkan energi misteri yang ada di dalam tubuhnya, tapi energi misteri juga tidak bisa digerakkan. Bukan hanya seperti itu, jiwa pedang juga tidak bisa digerakkan. Kali ini, dia benar-benar menjadi manusia biasa. Kali ini, Mileye sedikit panik. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak berkata, seharusnya pria berbaju putih mengeluarkan teknik terlarang ke badanmu. Oh iya, segel merah itu. Bukannya aku sudah menghancurkan segel merah itu, ujar Mileye. Kamu menghancurkan segel itu, tapi energi misterius itu sudah masuk ke badanmu. Lalu, menyegel basis kultivasi dan energi misteri. Selamat, sekarang kamu menjadi manusia biasa. Tentu saja, tubuh fisikmu masih lumayan. Tapi, sepertinya energi tubuh fisik juga tidak bisa dibangkitkan. Kamu jangan terlalu putus asa, kamu pasti akan dihajar babak belur di sini. Tentu saja, kamu juga tidak bisa membangkitkan armor naga api dan tubuh abadi. Jadi, hati-hati, ya. Jangan sampai mati di sini, ujar orang di lantai 9. Senior, sepertinya kamu sangat bahagia melihat aku menderita, ujar Mileye. Orang di lantai 9 tersenyum, adakah? Haha. Mileye terdiam. Beberapa saat kemudian, Mileye berkata, senior, apa kamu ada cara untuk menghapus segel teknik terlarang ini? Untuk apa dihapus? Bukannya kamu bilang ingin ada tantangan? Aku merasa sekarang lebih menarik. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, ujar orang di lantai 9 dengan serius. Mileye tersenyum, senior, kamu lihat sendiri, tempat ini sangat berbahaya. Kalau aku tidak bisa menggerakkan energi, jangan takut, percayalah pada diri sendiri. Lalu, aku juga sangat percaya denganmu. Kamu pasti bisa, ujar orang di lantai 9. Ekspresi wajah Mileye langsung masam, kenapa dia malah seperti ini? Orang di lantai 9 lanjut berkata, Mileye, aku tidak akan membuka segel ini, lalu aku juga tidak punya kemampuan ini. Sebelumnya merasuki ragamu, aku sudah menguras banyak tenaga. Karena aku melawan segel menerobos keluar. Jadi, sekarang aku sangat lemah, aku benar-benar tidak bisa membantu. Mileye diam sejenak dan berkata, serius. Serius, ujar orang di lantai 9. Sekarang berada di tanah terlarang, kalau tidak bisa menggerakkan energi, bukannya akan mati di sini. Sama sekali tidak mungkin bisa hidup di sini. Saat di tanah keabadian, dia tidak bisa bertarung, bisa memilih kabur. Sekarang, kalau berjumpa bahaya, dia juga tidak sempat kabur. Pada saat ini, orang di lantai 9 mendadak berkata, kenapa? Kamu takut? Takut? Apa yang perlu ditakuti? Ujar Mileye dengan tegas. Kalau tidak takut, lanjutlah, ujar orang di lantai 9. Kakiku lemas, istirahat sebentar, ujar Mileye. Orang di lantai 9 diam saja. Bersambung.